Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai kualitas air pertanian. Air di sini merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan. Fungsi air sendiri tidak pernah dapat digantikan oleh senyawa-senyawa yang lain. Air di sini juga merupakan salah satu komponen yang paling utama dalam bahan dan produk pangan. Kemudian air di sini memiliki manfaat yang sangat banyak dan sangat luar biasa yang berguna bagi makhluk hidup di muka bumi ini. Sehingga air mempunyai peranan yang sangat penting dalam melangsungkan kehidupan. Menurut Marwah Siti 2011, kualitas air yang meliputi karakteristik fisik air diantaranya A. Kekeruhan. Kekeruhan air dapat ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan anorganik dan organik yang terkandung dalam air, seperti lumpur dan bahan yang dihasilkan oleh buangan industri. B. Temperatur. Kenaikan temperatur air menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut. Kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi anaerobik yang mungkin saja terjadi. Solid atau zat padat. Kandungan zat padat menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan turunnya kadar oksigen terlarut. Zat padat dapat menghalangi penetrasi sinar matahari ke dalam air. Suatu tanaman akan selalu membutuhkan air pada kapasitas yang lapang, dan untuk memenuhinya dapat melalui irigasi. Pertumbuhan tanaman sangat dibatasi oleh jumlah air yang tersedia dalam tanah, sehingga air mempunyai peran yang penting dalam proses kehidupan tanaman. Kekurangan air akan mengganggu aktivitas fisiologis maupun morfologis, sehingga mengakibatkan terhentinya pertumbuhan tanaman. Definisi yang terus-menerus akan dapat menyebabkan perubahan pada tanaman, yang jika dibiarkan akan menyebabkan kematian pada tanaman, menurut Lindsay 1991. Menurut Jumin, fungsi air pada tanaman adalah salah satunya bagian dari protoplasma. Biasanya air membentuk 85% sampai 90% dari berat keseluruhan bagian hijau tanaman, terutama pada jaringan yang sedang tumbuh. Reagen yang penting dalam proses fotosintesis dan dalam proses hidrolitik, seperti perubahan pati menjadi gula, larut garam, gas, dan berbagai material yang bergerak ke dalam tanaman, melalui dinding sel dan jaringan silem serta menjamin kesinambungan. Dalam pemanfaatan air tanah, perlu dipelajari potensi air tanah yaitu dari imbuhan air tanah alamiah, kondisi hidrogeologi dan karakteristik hidraulik akuifer. Jumlah imbuhan air tanah tahunan merupakan hasil perkalian dari curah hujan rata-rata tahunan dengan koefisien imbuhan. Kondisi hidrogeologi dimaksud adalah lapisan pengandung air atau akuifer. Terdapat macam-macam akuifer, yaitu akuifer terkekang, akuifer semi terkekang, dan akuifer bebas. Kualitas air adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau diuji berdasarkan peraturan-peraturan tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 Putusan Mente, Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003. Kualitas air dapat dinyatakan dengan parameter kualitas air. Parameter ini meliputi parameter fisik, kimia, dan mikrobiologis. Parameter fisik menyatakan kondisi fisik air atau keberadaan bahan yang dapat diamati secara visual atau kasar. Parameter kimia menyatakan kandungan unsur atau senyawa kimia dalam air seperti kandungan oksigen. Parameter mikrobiologis menyatakan kandungan mikroorganisme dalam air seperti bakteri, virus, mikroba, patogen lainnya. Pengukuran atau pengujian air sungai dapat dinyatakan dalam kondisi baik atau sentral sebagai acuan dalam menyatakan kondisi tersebut adalah baku mutu air sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001.